At-targhib fi sholati tasbih. Salat tasbih. Salat tasbih, hukum salat tasbih. Jumhur ulama dari 3 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, para ulama ahli fikih, kalau sudah ahli fikih jangan dianggap mereka tidak ngerti ilmu hadis. Mengatakan bahwa salat tasbih adalah sunnah. Menurut madhab Hambali terbagi 2. Sebagian mengatakan tidak disunnahkan. Sebagian, kami tidak mengatakan Hambali semuanya sepakat tidak, madhab Hambali sendiri terbagi 2. Sebagian mengatakan tidak, ada mustihbabiha, tidak disunatkan sholat tasbih. Sebagian lagi mengatakan bisa diamalkan, karena adanya hadis. Kalau sudah mengatakan boleh diamalkan, kalau tidak ada pahalanya untuk apa, kan begitu. Jadi sini adalah perdebatan di antara para ulama. Kemudian setelah itu memang orang akhir zaman mencoba telaah hadis dan sebagainya. Ada yang mengikuti orang yang mentasheh hadis tersebut sehingga mengatakan sholat sunnah, sholat tasbih adalah dianjurkan. Ada yang nyangkut kepada orang yang mengatakan hadisnya adalah dipermisalahkan karena yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang tidak bisa diterima hadisnya, maka dia tetap mengingkari. Ini orang akhir zaman sebetulnya ini sudah diselesaikan oleh orang, ulama terdahulu. Kita nggak perlu menjadi ahli hadis di akhir zaman ini. Jadi ulama dahulu berbedanya madhab itu adalah sudah. Karena mereka sudah mengetahui tentang hadis-hadis tersebut. Bahkan 3 madhab mengatakan sunnah pun juga berdasarkan riwayat-riwayat. Nah ini riwayat dari Ikrimah. Ani bin Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah bersabda lil Abbas kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya Ammah, wahai pamanda. Kalau sudah pakai sebutan ya Ammah itu adalah ada makna kasih biarpun tidak disebutkan. Wahai paman tercinta atau paman terhormat, ala utik, apakah kau tidak ingin aku beri sesuatu? Amnahuk, apakah kau tidak ingin aku hadiahi sesuatu? Ala ahbuk, apakah kau enggak ingin aku berikan sesuatu? Ala af'alu bika asyra hisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu dzambaka awwalahu wa akhirah. Apakah kamu tidak ingin aku memberitahu kepadamu tentang satu amal 10 hal, kalau kamu melakukannya Allah akan mengampuni dosamu yang dulu dan akhir. Wah, ini dahsyat. Oh, sampai sebegitu. Qadimahu wa hadithahu, dosa dulu, dosa yang baru. Khata'u wa amdahu, dosa yang sengaja tidak sengaja. Sebenarnya tidak sengaja di sini kan tidak dosa memang. Akan tapi bagi sebagian warga kekasih Allah sudah dianggap dosa, kenapa kok saya lupa? Lupakan karena biasa, kan begitu? Atau kurang biasa. Jadi bagi kekasih Allah tuh melakukan kesalahan dengan lupa pun dianggap salah. Kenapa kok saya lupa? Berarti saya tidak perhatian dong. Itu. Sohirahu wa kabirahu, dosa kecil besar. Sirrahu wa alaniyatuh, sudah dosa sembunyi, dosa terang-terangan. Asyru hisalin, 10 hal. Dirinci, antusolliya arba'a raka'atin, salat 4 rakaat. Taqra' fi kulli raka'atin, setiap kali rakaat kamu baca Fatihatul Kifatihah, baca surat Fatihah. Wa suratin, dan baca surat. Setelah Fatihah ada surat. Fa idza faraghta minal qiraati, setelah selesai membaca Al-Qur'an, baca surat, kan setelah Fatihah ada surat. Suratnya terserah apa saja, Qul ya ayyuhal kafirun atau apa saja. Di awali rakaatin faqul wa anta qa'im, di saat berdiri setelah baca surat, sebelum rukuk membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 15 kali. Jadi seperti sholat biasa, baca iftitah, Fatihah, surat, baru baca subhanallah alhamdulillah wa la akbar 15 kali. Tsumma tarka, kemudian rukuk. Fataqulu wa anta raqi' asran, setelah membaca zikir biasa,
Di dalam rukuk selalu tambahi subhanallah, alhamdulillah, wala Allahu akbar 10. Anda hitung. Sudah berapa? 25. Anda hitung. Tsumma tarfa' ra'sak min ruku' i'tidal. Mengangkat kepala dari rukuk. Wa taquluha 10, tambah lagi 10. Berarti 35. Tsumma tahwi sajidan, kemudian sujud. Fa taquluha wa anta sajid, waktu Anda sujud baca 10. Berarti 45. Tarfa'u ra'saka minas sujud fa taquluha 10. Setelah sujud duduk dan sujud 10, berarti 65. Ya kan? Hah? 55. Kemudian tsumma tasjud fa taqulu 10, sujud lagi baca 10, berarti 65. Tsumma tarfa' ra'saka minas sujud, kemudian kau angkat kepalamu dari sujud, taqulu 10, angkat dari sujud, berhenti sejenak, sebelum berdiri membaca 10. Berarti berapa semuanya? 75. Kali 4 rakaat berapa? Berarti 300. Jadi baca tasbih 300. Fadzalika 75 fi kulli raka'atin, setiap rakaat. Taf'alu dzalika fi 4 raka'atin, kau lakukan dalam 4 rakaat. Wa in istata'ta, kalau kamu bisa melakukannya, antusalliyaha, engkau bisa melakukannya fi kulli yaumin, setiap hari, marratan, kalau bisa setiap hari sekali. Wa illam tastati', kalau enggak bisa, fa fi kulli jum'atin, seminggu sekali. Fa illam taf'al, kalau enggak bisa seminggu sekali, fa kulli syahratin marrah, fa kulli syahrin marrah, sebulan sekali. Fa illam taf'al, kalau enggak bisa, fa kulli sanatin marrah, setahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umrika, kalau enggak bisa, pokoknya jangan mati kecuali pernah melakukan biarpun sekali. Rawahu Abu Dawud Ibnu Majah. Lah, diperdebatkan tentang kebenaran riwayat ini. Qala musannif Amirul Mukminin fi hadis. Beliau seorang ahli hadis, bukan main-main. Beliau adil. Nanti ada beberapa hadis yang didatang oleh beliau dan beliau sebutkan kritiknya. Karena beliau mengajari adil supaya kita tidak curang. Kalau tidak senang langsung tidak menyembunyikan hadis. Biarpun dalilnya beliau sendiri, kalau ternyata dianggap lemah, beliau datangkan. Karena beliau di saat mendatangkan hadis lemah, kemudian jadikan sandaran hukum, bukan. Ketahuilah, sandarannya bukan karena hadis itu. Berarti ada hadis yang lain. Karena imam besar beliau. Qala musannif, ruwiya hadzal haditsu min turukin katsirah. Hadis ini ternyata diriwayatkan dengan riwayat yang banyak. Wa an jama'atin minas sahabati, dari jamaah banyak dari sahabat. Wa amthalu hadzal tariq, seperti ini. Seperti jalan ini, seperti riwayat ini. Wa qad sahahahu jama'atun, dan sebagian ulama ahli hadis telah mengatakan ini hadis sahih. Minhum Abu Bakar al-Ajuri. Abu Bakar al-Ajuri wa Muhammad bin Misri, Syekhuna Hafidh Abdul Hasan, Syekhuna guru beliau. Wa qala Abu Bakar ibn Abi Daud, Abu Bakar bin Abi Daud berkata, sami'tu Abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, laisa fi sholati tasbih hadithun sahihun ghairu hadza. Jadi salat tasbih ini banyak riwayatnya tidak benar kecuali ini. Biarpun tentunya masih ada juga sebetulnya. Qala Imam Muslim la yurfa fi hadzal hadits isnadun ahsan min hadza. Enggak ada, Imam Muslim mengatakan riwayat salat tasbih lebih bagus daripada ini. Baik. Yang jelas salat tasbih diperdebatkan. Sehingga salat tasbih sehebat apapun pahalanya, karena diperselisihkan tentang riwayatnya, tentunya tidak bisa mengalahkan salat qabliyah ba'diyah. Makanya kami selalu menyampaikan ba'diyah isya'mu lebih besar pahalanya daripada salat tasbih. Ada orang salat tasbih enggak salat ba'diyah isya. Kan aneh. Karena salat tasbih bukan salat yang dikukuhkan seperti salat ba'diyah isya. Kemudian sedikit tentang cara. Loh, kenapa yang di Al-Bahjah yang dilakukan kok tidak cara semacam ini? Karena kalau kami dengan para teman-teman yang lain kan melakukan adalah sebelum baca surat Al-Fatihah kita membaca 15-nya diajukan ke depan. Setelah sujud tidak lagi baca tasbih karena itu kadang bikin bingung. Sehingga yang di sini tadi riwayat tadi itu adalah setelah sujud, yang kedua duduk sejenak membaca 10 kali. Nah, membaca 10 kali. Dan ini kenapa yang diamalkan di sini tidak ada. Kalau tidak ada yang kita amalkan, kita langsung berdiri. Nah, sebenarnya ada riwayat lain dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak meriwayatkan tentang sholat tasbih dengan cara
sebelum membaca surat Al-Fatihah, membaca tasbih 15 dulu. Sehingga maju. 10 rukuknya, 10 iktidalnya, 10 rukuknya naik. Jadi terakhir adalah 10 waktu sujud. Nah, sengaja kita pilih di sini yang ini memang pertama lebih mudah. Sebab biasanya kalau habis sujud yang kedua duduk 10 kali itu kadang bingung kita. Satu, yang kedua sebagian mempertanyakan tentang cara sholat. Kan itu bukan waktunya rukun panjang, kenapa nambah? Waktu sujud yang kedua sebelum berdiri itu bukan rukun panjang, nggak boleh duduk lama-lama, bolehnya jalsah istirahah. Itu kritik fikihnya. Bagi sebagian orang, tapi bagi orang ahli ilmu mengatakan kalau sudah Nabi mengatakan ada sebagian sholat sunnah yang berbeda caranya dari kebiasaannya, boleh-boleh sholat khusuf, rukuknya 2 kali, nggak ada, karena Nabi ini sebenarnya selesai. Cuman untuk menghindar, oke lah, kalau memang ente tidak menghendaki seperti itu, ada kan riwayat lain mengajarkan bahwasanya tidak membaca 10 di waktu jalsah istirahah. Ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Jadi langsung aja kalau riwayat Abdullah bin Mubarak adalah salat tasbih yang selama ini dijalankan. Kurang lebihnya seperti itu supaya tidak terjadi perbedaan pendapat. Yang enggak enak ya enggak ngamalkan itu aja. Yang ngamalkan kok ribut ya. Anda boleh menjadikan 10-nya di setelah sujud, lalu 15-nya setelah baca surat Al-Quran boleh. Atau Anda ajukan 15-nya sebelum baca surat Al-Fatihah, kemudian 10 di bawah dinaikkan ke atas setelah baca surat. Jumlahnya sama 75. Tapi yang harus Anda ketahui bahwasanya ini sholat agung, sholat istimewa. Akan tapi pun demikian tidak akan bisa mengalahkan sholat duha, sholat witir, sholat qabliyah, ba'diyah. Seperti itu. Kemudian ada sholatut tobati. Pemberian nama saja sholatut tobati maksudnya orang yang bertobat. Ini kisahnya orang berdosa. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sholat tasbih selesai. Tinggal Anda mengamalkannya. Kalau Anda mendengar orang yang mengatakan tidak, ya biarkan. Memang ulama sebelum dia ada kok ulama. Tapi mereka waktu mengatakan sholat tasbih tidak sunnah, nggak mencaci kok. Mendapat dari madhab Hambali kan mengatakan tidak sunnah. Tapi nggak berani mengatakan Imam Syafi'i sesat. Nggak ada. Hanya orang akhir zaman saja ini, Masya Allah. Mulutnya lebih lantang. Orang akhir zaman membid'ahkan sholat tasbih. Sementara 3 madhab mengatakan sunnah dalam kitab-kitab fikih mereka. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, apakah berani ngomong Syafi'i sesat? Orang hari ini sudah mulai. Orang sudah ibu-ibu baik di kampung, sudah tasbihan bertahun-tahun, tiba-tiba suruh berhenti. Wah ini ini sesat. Ini terlambat dia itu. Belajarnya terlambat ini. Sudah dijelaskan para ulama, dilentrehkan hingga tersimpulkan oleh para ulama, memang terbagi 2 pendapat. 3 madhab mengatakan sunnah, yang 1 mengatakan tidak disunnahkan. Itu pun madhab Hambali terbagi 2, berarti celah masih mudah. Masih ada kemungkinan untuk kita diam, tidak usah pakai kata caci dan maki. Kalau Anda tidak mempercayai, sudah, Anda tidak usah mencaci. Tidak usah melakukan, Anda sholat yang lainnya. Silahkan, boleh. Yang sudah biasa sholat tasbih, lanjutkan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.